Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita saya sampaikan sedalam-dalamnya kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diambilnya putra terbaik beliau yang bernama Ananda Emiril Khan Mumtaz. Seperti yang kita ketahui, diberitakan Ananda Eril meninggal dunia tenggelam di bawah arus Sungai Are. Jasad Eril dengan izin Allah selama 14 hari berada di dasar Sungai Are, masih utuh. Bapak Ridwan Kamil sendiri menyaksikan sebuah keajaiban yang di luar logika manusia. Allah masih sayang sama beliau. Sobat, kematian adalah hal yang pasti. Hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan. Daun gugur pun atas izinnya. Kita lahir pun atas izinnya. Dan kita nanti mati pun juga atas izinnya. Apa yang harus kita pikirkan ketika kita diuji dengan hal yang begitu berat dalam hidup kita ini? Hanya satu, bahwa diri kita ternyata lemah. Bapak Ridwan Kamil menyadari, sebagai keluarga yang memiliki background pendidikan agama yang kuat, beliau ikhlas, ridho atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan, kematian adalah hal yang pasti, sebuah keniscayaan. Dalam Al-Jumu'ah ayat 8, Allah sudah jelaskan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita takut dan lari daripadanya, maka kematian pasti akan menjemput kita, pasti akan menghampiri kita. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah sang pemilik alam kuasa. Tunjukkanlah pada saat itu amal-amal manusia. Sebuah pelajaran yang menarik, kisah Eril yang diambil Allah melalui Sungai Are menjadi bukti bahwa kita harus mampu mencerna kenapa kematian selalu ada di mana-mana atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sebagian lain kita menyaksikan di atas gunung, kita juga pernah menjumpai para pendaki yang meninggal. Di atas lautan, kita juga sering mendengar para awak kapal maupun nelayan yang meninggal tenggelam. Di atas bumi dan daratan pun sama. Pelajaran menarik yang bisa kita simpulkan adalah di saat kita merenung sebuah keajaiban dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita akan ikhlas dan ridho atas segala ketentuannya. Kita pergi ke gunung, kita berpuncak ke gunung, kemudian menyaksikan indahnya alam semesta. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kita berpikir bagaimana gunung ini ditinggikan, ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi dengan segala aroma, flora dan fauna yang dihamparkan. Dan lautan, sungai yang dihamparkan oleh Allah menjadi bukti kekuasaannya. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Adi Hidayat, Ustadz muda Indonesia ini menceritakan, yang merupakan salah satu guru dari keluarga besar Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil ini, bahwa Eril adalah anak yang periang, anak yang selalu menyukai tentang air dan air. Ustadz Adi menyebutkan, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'.
Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, dan arsy-Nya berada di atas air. Sebuah makna misteri yang membutuhkan interpretasi atau penafsiran yang begitu mendalam tentang ayat-ayat air ini. Akankah ini menjadi tanda tafsir bahwa Ariel diambil oleh Allah dengan cara terbaiknya melalui sungai Are? Wa a'lam bishawab. Tapi itulah faktanya. Sobat, kematian itu hal yang pasti. Siapapun pasti akan meninggal di dunia ini. Manusia tidak akan pernah menebak misteri kehidupan dan kematian. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Dan manusia juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Semuanya ada di tangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pasti apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi di mana dia akan mati di muka bumi ini. Kematian adalah rahasia misteri ilahi. Manusia hanya bisa menjalani kehidupan ini. Kisah meninggalnya Ariel memberikan sebuah pelajaran yang menarik, hikmah kehidupan yang begitu mendalam terhadap kita. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini, baik itu lautan, daratan, sungai, gunung, bukit-bukit, ada di tangan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanyalah laksana sebiji sawi yang bertaburan di muka bumi ini. Kita siap atau tidak siap, maka kematian pasti akan menghampiri. Sebuah hal yang kita dengar, bahwa Ananda Ariel ini adalah anak soleh yang memiliki budi pekerti luar biasa. Lahir dari kalangan keluarga, berada dan memiliki background atau latar belakang pendidikan agama yang kuat. Saya pastikan, karena beliau Bapak Ridwan Kamil adalah memiliki background keluarga yang kuat, agama, pendidikan agama yang kemudian diteruskan kepada anak-anaknya. Disinilah Bapak Ridwan Kamil ikhlas dan ridho atas kejadian yang menimpa putra terbaiknya, Ariel. Bapak Ridwan Kamil tahu bahwa anak, harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan adalah perhiasan dunia semata-mata. Beliau tahu siap atau tidak siap, pasti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diambilnya sang putra tercinta, Emiril Khan Mumtaz. Dan Al-Kahfi 46 menjelaskan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ternyata kematian Ananda Ariel ini sudah digariskan dalam Al-Kahfi 46. Beliau merupakan putra terbaik, anak soleh, anak yang memiliki pendidikan agama yang kuat. Al-malu wal banuna, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, merupakan bentuk perhiasan dunia. Bapak Ridwan Kamil pasti saya yakin tahu akan diuji yang terbaik, akan diuji menjadi manusia yang terbaik, menjadi penguasa Jawa Barat yang terbaik. Memang ini adalah ujian yang sangat berat, sobat, sangat berat. Terpukul dengan kejadian putra terbaiknya tenggelam di sungai Are. Harapan terbaik kita semua adalah semoga berpulangnya Ananda Emiril Khan Mumtaz ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah husnul khotimah. Dan keluarga besar Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil beserta keluarganya, semoga diberi ketabahan, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup di dunia yang sementara ini.